Highlight. Menjelang Ramadan 2026, KPID Jawa Tengah mengingatkan lembaga penyiaran, televisi, dan radio agar tidak sekedar mengejar rating, tetapi menghadirkan siaran yang menyejukkan, edukatif, toleran, dan bebas muatan provokatif. Imbauan ini muncul di tengah masih ditemukannya pelanggaran berulang pada tayangan Ramadan sekaligus tantangan besar penyiaran di era digital yang kian kompleks dan minim regulasi. Lantas bagaimana KPID Jawa Tengah menjaga kualitas siaran sekaligus menyikapi perubahan lanskap penyiaran di tengah derasnya arus digital? Di sini telah bersama kami Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahidin SSMM CHA. Highlight. Mas Aulia, gimana kabarnya Mas pagi-pagi menyempatkan datang ke Radio El Sinta Semarang? Iya, kami juga terus senang ya menyambut kehadiran Mas Aulia. Tadi menyempatkan waktunya datang ke Radio El Sinta Semarang untuk kita bahas nih menjelang Ramadan, gimana sih kemudian eksistensi radio khususnya dalam penyiaran ya sampai saat ini di tengah era disrupsi. Kalau dari Mas Aulia sendiri gimana nih Mas melihat perkembangan ya maupun adaptasi dan juga eksistensi penyiaran terkhususnya radio di tengah era disrupsi sekarang ini? Ya, banyak orang berpendapat begitu ya bahwa di era-era sekarang ini radio akan makin terkikis gitu. Pendapat itu betul gitu ya, harus kita akui gitu ya. Banyak juga suara-suara positif bahwa radio akan selamanya didengar. Itu juga betul gitu ya. Cuman apakah formatnya masih dalam bentuk frekuensi atau hanya modelnya begitu ya. Kan banyak nih podcast gitu ya. Aplikasi-aplikasi juga itu dalam tanda petik bisa kita sebut juga sebenarnya radio. Cuman medium tidak lagi menggunakan frekuensi gitu. Jadi kalau radio akan ada selamanya, iya sebagai model. Tapi sebagai bisnis begitu, apakah akan bertahan selamanya? Itu nanti zaman, waktu yang akan menjawab begitu. Namun apapun negativitas yang muncul hari-hari ini soal perkembangan radio, harus kita akui bahwa setiap era punya masalah sendiri-sendiri. Setiap zaman punya masalah sendiri-sendiri. Yang menjadi titik fokus adalah kita fokus pada masalahnya atau fokus pada solusinya. Kan begitu. Seringkali kita ribut masalahnya ABCD, nggak ketemu solusinya. Ya, ribut merumuskan masalah, tapi nggak bersatu untuk merumuskan solusi. Ini yang seringkali kita beritahu ke teman-teman radio, jangan gundah begitu. Daripada gundah pada persoalan, lebih bagus kita bersatu padu, berkolaborasi untuk menemukan solusinya. Apa yang menjadi solusi gitu. Karena di tengah makin banyaknya radio yang tumbang begitu, ada juga radio-radio tetap kuat dan bertahan dan profit gitu ya. Banyak juga gitu di kota-kota besar. Ada beberapa yang nggak bisa saya sebutkan namanya begitu ya. Cuman kuat, bertahan dan menjadi idola untuk masyarakat, untuk publik begitu ya. Lalu apa rumusnya? Rumusnya adalah mereka tidak merutuki nasib. Mereka sibuk mencari alternatif baru yang hari-hari ini sangat dibutuhkan oleh pendengar, sibuk mencari celah-celah yang tidak bisa dipenuhi oleh media-media lainnya. Celah-celah itu mungkin kecil, mungkin sempit gitu. Tapi hari-hari ini kita justru meladeni pemirsa, pendengar yang memang celahnya sempit itu. Selama mereka setia, ini sudah menjadi benefit yang luar biasa, terutama untuk radio yang jangkauannya juga tidak luas-luas amat ya, tapi bersaing dengan banyak sekali orang gitu. Nah, itu yang menjadi titik poin kita bahwa harusnya optimis tapi dibarengi dengan keyakinan untuk terus bersatu padu menemukan solusi sambil belajar begitu. Tapi kalau nggak belajar merutuki nasib, ya saya yakin akan tumbang. El Sinta salah satu yang mau belajar. Iya, artinya kita tetap harus beradaptasi ya, dan tidak boleh kita lepas kemudian dari teknologi. Salah satunya mungkin kita juga lagi live TikTok nih, Mas Aulia. Live TikTok kita juga nanti akan siarkan ini kembali di podcast. Di salah satunya kita pakai Spotify juga atau kita pakai YouTube. Ini mungkin bisa jadi salah satu cara ya, atau memang ini harus menjadi salah satu metode nih. Salah satu metode ya, artinya perpindahan medium gitu loh. Tapi jika medium itu pindah tapi watak dan karakter medium tidak terpenuhi juga nggak bisa gitu ya. Jadi radionya kita pindahkan ke
medium baru TikTok atau ke YouTube gitu. Nggak bisa gitu. Karena karakter YouTube dan TikTok katakanlah punya sendiri gitu loh. Nggak bisa otomatis cuma dipindahkan, itu hanya perpindahan konten saja gitu. Tapi karena apa? Karena orang yang mengakses TikTok itu berbeda dengan orang yang mengakses radio. Orang yang mengakses YouTube itu berbeda dengan orang yang mengakses radio. Ketika itu kita pindahkan saja mereka kaget. Lah ini kok ada, bahasa sekarang gini ya, kembali aja sana Facebookan gitu. Ketimbang lu main Twitter kan begitu. Ketika ada yang konten-kontennya, lo ini konten orang Facebookan gitu ya. Kenapa kok bermain di Thread, bermain di Twitter, bermain di IG, kan sering komentar ya. Nih orang Facebook nih gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak sampai ini orang radio nih nyasar ke TikTok gitu. Karena hanya dipindahkan. Tapi harus ada perbaruan-perbaruan yang memang dimasifikasi di TikTok atau di YouTube itu. Jadi nggak semata-mata pindah pesan gitu. Tapi mediumnya harus kita gunakan. Apa TikTok itu? Ya dia web point 2 gitu ya, sudah bisa berkomentar langsung, bisa apa? Jadi kita harus respon cepat begitu ya. Yang kedua apa? Medium video gitu ya. Tapi kalau visualnya kaku kayak saya gini kan kaku orang gitu ya, kayak begitu nggak menarik gitu ya, tidak. Makanya harus dibuat sebuah narasi baru bahwa oh iya pendengar radio terdapat karena bentuknya hanya suara, tapi TikTok nggak bisa diisinya dengan suara walaupun suara saya bagus katakan. Tapi butuh atraksi-atraksi baru. Makanya medium ini kita akan tampil juga di TikTok, maka harus ada briefing bahwa ketika TikTok nanti kami butuh ABCD untuk menjaring pendengar pemirsa yang ada di TikTok gitu. Nah, itu ketika untuk tampil di ini kita butuh ABCD gitu. Jadi harus ada masifikasi, modifikasi baru. Kita mengikuti perkembangan zaman, tapi kita juga harus menuntun agar zaman itu mengikuti beberapa hal yang memang kita inginkan. Kalau kita ikut arus saja kita hanyut. Gitu ya. Tapi kita juga harus berpegangan pada nilai-nilai yang memang kita sepakati, kita yakini untuk kita terus bimbing. Elsinta sekali lagi masih berjalan di arah yang benar. Artinya ini juga jadi PR ya bagi setiap mungkin penyiar ya, karena kan kita juga harus belajar di karakter setiap medium ini kayak gimana itu. Iya, betul. Dan seperti ini itu. Apakah kemudian seiring berjalannya waktu ya, karena kan banyak orang yang seperti ini Mas Aulia. Media penyiaran itu banyak, alat perangkat-perangkatnya banyak gitu kan. Tapi kemudian untuk mendengarkannya itu udah nggak ada gitu. Atau misalkan seperti ini, media berita gitu kan, ketika kita mulai menyesuaikan dengan mediumnya, katakanlah kita mulai ke YouTube, mulai ke Spotify, tapi kemudian orang-orang yang mendengarkan itu apakah melihat terkait dengan berita ini menjadi masih sesuatu yang menarik gitu, atau gimana sih cara kita membangun ketertarikan, menginfluence orang-orang masyarakat publik. Kalau kita ini adalah media yang tidak hanya sekedar radio yang formal, tapi kita juga bisa santai nih. Nah itu gimana nih Mas Aulia? Ya, rangkuman dari itu semua gitu ya, bahwa hari-hari ini kita tidak bisa lagi cukup untuk mengatakan bahwa kami adalah media audio gitu ya. Gak cukup. Generasi kayak saya ya, yang muda begini, itu nggak bisa lagi dipenuhi oleh suara, karena kita lahir hidup sudah diakomodasi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan mata visual begitu. Akibatnya apa? Akibatnya sesuatu yang tidak menarik secara visual dalam waktu 40 second begitu ya, 40 detik kita akan swipe, kita akan tinggalkan gitu. Kalau suara otomatis kalau tidak menarik dalam waktu 2 menit begitu, itu akan juga ditinggalkan begitu. Orang akan beralih kepada radio-radio yang lain begitu. Jadi memang harus apa? Menciptakan rasa tanggung, menciptakan rasa butuh kepada pendengar begitu. Apa itu rasa butuh? Sesuatu yang katakanlah menarik, memancing adrenalin. Saya beri satu contoh bagaimana sebuah radio di Surabaya itu bisa live tentang usaha untuk penjamretan. Itu live begitu. Ketika ada pendengar itu melaporkan terjadi penjamretan, radio ini menuntun, menghubungi polisi, menghubungi mana, dan mengikuti terus proses itu sampai jambret itu ketangkap. Hampir 2 jam drama itu terbentuk, dan pemirsa itu mendengarkan proses itu di radio. Ini sesuatu yang tidak akan bisa dijangkau oleh televisi. Mengikuti itu boros sekali mereka gitu ya. Tapi radio mengikuti polisinya, mengikuti apanya, dan itu melahirkan sebuah rasa trust dari publik bahwa bisa kok. Persoalan-persoalan kami ini kami serahkan kepada radio, dan radio menghubungkan pihak-pihak terkait untuk menjawab semua persoalan-persoalan kami. Jambret, keamanan, segala macam. Itu menjadi penting gitu. Artinya apa? Radio, frekuensi, suara
tidak bisa lagi berada di awang-awang. Dia harus masuk, menyentuh langsung aspek terdalam, yaitu persoalan masyarakat. Harus menjadi solusi juga. Ya, kita sedang mencari solusi, tapi ketika kita memikirkan solusi bagi masyarakat, kita menemukan solusi kita sendiri. Kita menemukan jawaban dari persoalan kita sendiri apa. Kita mikirkan orang lain, maka orang lain akan memikirkan kita. Kalau kita sibuk mikirin diri sendiri, kita dilupakan oleh orang. Simple sebenarnya rumus itu, tapi tata laksananya dalam aspek-aspek bisnis radio itu perlu pendekatan yang luar biasa. Apalagi ketika dia juga merambah ke dunia lain ya, TikTok segala macam. Makanya banyak orang yang tidak paham bahwa visual itu penting. Jadi saya kira harus ada treatment. Kalau tampil di TikTok bisa mengarahkan kepada narasumber yang dihubungi bahwa kalau bisa pakaian agak norak sedikit, warnanya di ABCD-kan gitu ya. Kemudian nggak apa-apa rambutnya disemir kalau yang boleh gitu ya, atau disiram kopiah atau diapain sesuai dengan temanya. Karena apa? Karena ini butuh gitu ya. Gimik-gimik ini bagi orang lain mungkin agak jenuh gitu ya, agak apa ya? Agak dalam tanda petik ya memalukan gitu ya. Tapi sesuatu yang lucu, unik gitu ya, kemudian aneh dalam tanda petik, itu sesuatu yang mancing perhatian kok gitu loh. Narasumber Elsinta Asem rambut dikucir 3 gitu ya, tampil di atas gitu ya. Orang pertama sekali melihat itu belum tampil ya, tapi ngelihat bahwa ada ornamen-ornamen lucu itu bertahan di situ, baru dia mendengarkan omongannya. Asik. Ternyata tentang menjadi diri sendiri dan abai pada lingkungan, stokisme baru gitu. Orang akan menuntun ke situ gitu loh. Tapi kalau enggak, Asem tampilnya adem ayam, suasana kayak kita dikotbahi gitu. Anak saya kan nggak senang ya dikotbahi. Jangan kan orang lain, orang tua aja ngotbahi dia nggak senang gitu. Emangnya kami umat gitu kan. Jadi banyak sekali alternatif yang bisa kita jangkau sepanjang kolaborasi, terus belajar, memahami medium-medium baru yang dibutuhkan oleh media, memahami pendengar setiap medium yang berbeda, insya Allah akan jalan. Insya Allah akan jalan. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kami pada hari ini, ini juga ada Pak Dida ya dari Pudak Payung yang ingin ikut berkomentar nih, Mas Aulia. Silahkan Pak Dida. Selamat pagi. Pagi Pak Dida. Cinta. Selamat pagi juga narasumber Mas Aulia. Pagi. Mas. Radioku sayang, radioku Malang, Mas. Kenapa nih Pak Dida? Bisnis radio itu ya, Mas. Dengan modal besar, perangkat pun besar ya. Ini saya salah satu mau mengungkapkan betapa bisnis radio itu sekarang mau hancur ya, dalam arti tidak ada prospek yang baik. Karena apa? Medsos sekarang juga merajalela, Mas. Tapi kan radio itu sebagai rujukan, sebagai ada pengendali seperti Mas Aulia kan KPID sebagai regulasi yang akan mengawasi penyiaran di konten radionya. Tapi sayang, Mas, radio sekarang memang yang saya bilang tadi, radioku sayang, radioku Malang, banyak ditinggalkan masyarakat, padahal itu sebagai rujukan. Sekarang media sosial yang sangat merajalela, KPID apakah bisa mengawasi dengan berbagai platform media sosial sekarang yang menjamu dan seakan-akan tanpa kendali, tanpa pengawasan dari KPID sebagai regulator untuk mengatur isi siaran yang di media sosial tersebut. Bagaimanakah peran dari KPID? Salah satunya dari radio sekarang memang akan diperbantukan untuk bisnis radio itu, segala sesuatunya dipermudah, izin-izin dipermudah umpamanya seperti itu. Dan apakah regulasi dari media sosial itu bisa diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan hoax yang menyebar di seluruh masyarakat? Begitu Mas Aulia, kurang lebihnya. Sebelumnya saya minta maaf apabila kurang sopan dalam pembicaraan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dida dari Pudak Payung atas komentar dan juga nih ada masukan dan saran nih dari Pak Dida. Mas Aulia, boleh ditanggapi Mas Aulia? Iya Pak Dida di Pudak Payung ya, tetangga ini. Apakah KPID bisa mampu mengawasi media sosial? Bisa, mampu.
KPID bisa dan mampu. Persoalannya kami tidak diizinkan, ya itu aja. Jadi ya Pak Didat ya. Jadi kita bisa, kita ada SDM, ada alat gitu ya untuk memantau, apalagi kalau hanya dengan menggunakan tagar gitu bisa kepancing semua begitu. Cuman kita tidak diizinkan. Artinya memang wewenang kita tidak sampai menjangkau media sosial, baru radio dan televisi, hanya 2 itu. Makanya di rencana perubahan undang-undang penyiaran yang baru ini kita memaksakan harus masuk wewenang kita ditambah juga untuk mengawasi media sosial gitu. Juga over the top ya. Over the top itu Netflix dan kawan-kawannya begitu. Karena tidak fair ketika 2 lembaga penyiaran ini kita awasi, kita beri regulasi, kita kekang dalam tanda petik, sementara medium-medium yang lain, media-media yang lain itu nggak ada pengawasannya, nggak ada regulasinya, bebas gitu ya. Kita meminta televisi dan radio hati-hati dalam tanda petik self censorship gitu ya, terutama untuk acara-acara Ramadan, hati-hati betul gitu. Sementara media yang lain itu nggak ada sensornya gitu ya. Kita mencegah pornografi, adegan seks yang terlarang lebih dari sekian detik gitu. Sementara media yang lain itu bebas sekali, pornografi bertebaran. Kita mencegah jangan sampai ada unsur-unsur gay gitu ya, LGBT gitu. Sementara media yang lain ada tagarnya di dalam sebuah klasifikasi kalau mau nonton LGBT ini film-filmnya. Kan kacau ini gitu loh. Kacau. Makanya kita meminta di regulasi baru nanti harus ada pengawasan supaya apa? Bagaimana bisa 2 entitas yang bersaing dalam platform yang sama berbisnis tapi memiliki aturan-aturan yang berbeda. Nggak fair, nggak adil gitu ya. Maka yang kuat akan memakan yang lemah. Ini nggak fair lah kami kira kayak begitu. Jadi kita bisa mampu untuk mengawasi media sosial, tapi kita tidak diizinkan. Jadi kita cuman bengok-bengok dalam hati aja, ya semi ini gitu kita. Coba nggak bisa karena tangan kita nggak bisa menjangkau. Gitu. Itu yang membuat memang bisnis radio di televisi hari-hari tidak ada. Walaupun akhirnya yang bermain di platform media lain itu ya juga teman-teman yang ada di televisi juga gitu ya, yang bermain TikTok dan media sosial, akhirnya teman-teman di radio juga, dan kita tidak bisa menjangkau itu. Makanya aneh dalam tanda petik lagi saya bilang kalau radio memindahkan saja kontennya ke dalam TikTok gitu loh, karena harus dipindahkan dalam konteks yang lebih kaya lagi, lebih berani lagi, dan sesuai dengan pesan-pesan pendengar-pendengar, pemirsa-pemirsa yang ada di medium itu, sehingga tidak menjadi produksi yang sia-sia. Gitu Pak Didat. Oke, terjawab ya Pak Didat ya. Semoga terjawab. Dan kalau kita bahas terkait dengan seputar radio dan juga televisi ya Mas Aulia ya, kan juga menjelang Lebaran nih. Tadi agak sedikit kita bahas kembali yang disampaikan sama Mas Aulia. Ini kan kita menjelang Lebaran. Bagaimana sih kemudian upaya ataupun pengawasan yang dilakukan KPID ini untuk mencegah mungkin ada konten-konten nanti yang ada indikasi misalkan eksploitasi anak, pelanggaran hak anak, atau juga selain dari itu juga mengurangi atau menjaga atau mengawasi konten-konten yang misalkan nih pada waktu bulan Ramadan kan mungkin ada yang menyiarkan atau misalkan memberi gambar-gambar makanan kah, atau orang makan kah, atau seperti apa, itu bagaimana sih dari KPID? Kalau di radio cukup aman ya, selama ini kita pantau. Tahun-tahun yang lalu juga cukup tertib gitu. Cuman seruan kita berapa poin, 9 poin, karena 11 poin itu lebih 60% menyasar ke televisi gitu ya, medium visual gitu. Kenapa? Terutama kaitan dengan iklan gitu ya. Biasanya kalau mau puasa gitu, iklan-iklan sirup gitu ya, itu makanan gitu, itu merajalela gitu. Dan itu jamnya itu kadang-kadang cuek banget gitu ya, lagi dahaga-dahaganya gitu, jam 1 siang terik-teriknya tiba-tiba keluar iklan sirup dan orang makan-makan gitu ya, festa gitu. Itu ya sebenarnya tidak begitu mengganggu, cuman dalam konteks menghormati, ayolah beberapa saat sebelum berbuka aja lah kalau beriklan, jangan siang bolong begitu ya. Itu yang kadang-kadang kita serukan untuk menghormati dengan cara memilih jam tayang yang lebih sesuai waktunya, terutama untuk acara-acara iklan itu. Kedua, tayangan makan gitu ya, kuliner gitu ya, kan ada tuh yang heboh banget itu yang sampai kalau makan itu berkeringat segala macam. Ya kalau bisa dipindahkan, jangan siang bolong ya.
kulineran, ngasih nilai segala macam gitu. Ya tidak apa-apa gitu, cuman kita mintanya menghormati secara aturan resminya itu yang umum tidak melanggar mau jam berapapun acara kuliah, tapi karena menyangkut Ramadan, penghormatan pada umat Islam, maka kita minta lebih lah menjaga dalam tanda petik lagi adab supaya tidak mengganggu teman-teman muslim gitu ya yang memang sedang beribadah, kekhusukannya tidak terganggu. Kalau radio ya jelas lebih pada audionya gitu ya, kebericik-bericik orang ngunyah atau apa gitu, atau penyiarnya supaya tidak bercerita hal-hal yang memancing segala macam gitu. Hanya itu saja, tapi selebihnya rata-rata aman. Kita lebih mendekatkan 60% itu memenuhi nuansa Ramadan dengan siaran-siaran yang adem, berbau dakwah, penguatan pada unsur-unsur keluarga gitu ya, kemudian pendidikan keagamaan yang lebih memacu orang untuk lebih tawadu dan meningkatkan keimanan. Lebih kepada itu. Mas Aulia, sebelum kita lanjut ada juga nih Pak Yani ya dari Kendal yang mau juga berkomentar nih. Kita sapa dulu Pak Yani. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Entah. Selamat pagi Pak Aulia. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Yani. Ya, mengenai pengawasan penyiaran itu kita tidak hanya terfokus pada, ya memang KPI itu fokusnya pada radio dan televisi Pak. Namun pada generasi X dan Z dari situ itu memang dia melakukan apa itu mencari hiburan di televisi dan di radio. Tapi untuk generasi sebagian generasi Y itu dan Z apalagi Z sudah tidak mau lagi melihat televisi Pak, ya Pak. Hanya patokannya pada HP. Apa generasi strawberry semacam anak-anak itu. Waduh, yang kacau itu di HP dia tuh selalu misalnya scroll TikTok, Instagram itu Pak. Aplikasi-aplikasi yang semacam itu tuh kadang Komdigi itu tidak mampu mensensor apa yang ada di lapangan. Yang terjadi itu seperti hal-hal provokatif, hal-hal fitnah itu sering marak di layar-layar ponsel daripada di TV. Kalau di TV, di radio tuh sebenarnya ada tertib. Memang sekarang undang-undang penyiaran ada pengawasannya Pak ya, yang justru tidak membatasi. Sebetulnya penyiaran tuh relatif bebas, tapi tidak bebas nilai Pak. Ada koridor-koridor tertentu yang menjunjung martabat kemanusiaan, di mana yang diawasinya itu, yang perlu diawasi itu anak dan remaja sekarang ini Pak. Perilakunya di bulan Ramadan itu, dia seolah-olah tidak mampu menyikapi hal-hal yang ada itu, seolah-olah terpancing emosinya di layar ponsel. Menurut saya begitu Pak. Ya, belum lagi, ya gimana Pak? Silakan Pak Yani. Oh ya. Pertanyaan. Belum lagi hal-hal yang terdivisi hanya di Ramadan aja ya kita fokus pengawasan. Namun di hari-hari biasa setelah Ramadan apa jelang Ramadan ini kebebasan itu tidak sepenuhnya mutlak. Kebebasan itu harus terkode pada suatu nilai, nilai etika, budaya, sosial kita, keagamaan kita di masyarakat itu bagaimana. Itu menerapkan arti sendiri dan memberikan cermin apa yang ada di monitor itu Pak, walaupun maupun yang didengar. Baik, kita sudah terima kasih Mbak. Assalamualaikum Mbak. Sudah mendapatkan ya intinya dari pernyataan tadi dan komentar dari Pak Yani dari Kendal. Selain itu juga ada komentar ya Mas Aulia dari TikTok juga kami dapat dari Rosemary mengatakan radio itu theater of mind katanya, membuat daya kreasi pikiran itu makin bertumbuh, meningkatkan kemampuan storytelling. Tapi sayangnya sekarang radio itu digantikan media sosial dan handphone. Generasinya menjadi generasi individualis. Ini hampir sama ya seperti komentarnya tadi Pak Yani dari Kendal. Ada lagi Sarah ini di TikTok berkomentar seperti ini. Kira-kira di undang-undang penyiaran yang baru itu akan disetujui atau tidak? Silakan tanggapannya Mas Aulia. Yang pertama ya Sarah ya, kita belum tahu gitu ya. Tapi sudah kita masukkan
soal itu ya di revisi undang penyiaran, tinggal diketuknya kapan, dan sudah 5 tahun yang lalu itu ya, tapi tidak diketuk-ketuk ya. Kita berharap, kita juga minta masyarakat mendorong, membantu agar undang-undang baru ini tentang revisi penyiaran, undang-undang penyiaran segera diketok, disetujui, sehingga KPID punya wewenang untuk menjangkau media sosial. Kemudian Mbak siapa tadi? Rosemary. Mbak Rosemary sama Pak Yani gitu ya, yang agak sependapat betul bahwa radio itu theater of mind begitu ya. Saya ingat di era saya dulu ada sandiwara-sandiwara radio gitu ya, yang itu luar biasa sekali gitu ya. Mungkin Mbak Nisa nggak ngalami ya. Brahma Kumbara begitu ya. Lasmini, Mantili itu menjadi percakapan sehari-hari masyarakat begitu. Karena apa? Karena luar biasa gitu ya, theater of mind-nya. Kita mendengarkan radio itu gitu ya, di kepala kita itu tergambarkan seluruh adegan itu gitu ya, dengan instrumen musik yang luar biasa, yang sampai di satu titik masyarakat meminta alangkah indahnya jika sandiwara radio ini difilmkan. Maka difilmkanlah, dan semua kecewa. Kenapa kecewa? Karena semua yang berada di alam pikiran kita itu ketika diterjemahkan oleh sutradara ke film nggak sama. Itu loh. Hebatnya apa? Radio bisa memberikan gambaran yang luar biasa tentang sebuah peristiwa, dan setiap orang yang mendengarkannya punya benak yang berbeda atas peristiwa itu. Itu kekayaan kata-kata, itu kekayaan audio begitu. Tapi ketika keragaman imajinasi kita atas sebuah cerita diterjemahkan ke dalam bentuk satu film, akhirnya apa? Itu diseragamkan. Dan orang bilang, Mantili kok gitu ya? Lasmini kok gitu ya? Tidak sesuai ekspektasi. Iya. Pangeran Bentar kok begitu ya? Gitu. Rajanya kok begitu ya? Nggak setampan yang kita bayangkan gitu ya. Kan waktu itu Ferry Fadli itu luar biasa ya. Suaranya itu wah, cewek-cewek, cowok-cowok terkial-kial kalau mendengar gitu. Karena luar biasa. Nah, ini yang hari-hari ini hilang gitu ya. Hari-hari ini hilang gitu. Di sebuah di Tegal, Selawi, itu ada sebuah radio gitu, saya sebut namanya juga gitu, yang sampai hari ini masih menyiarkan ulang sandiwara radio Brahma Kumbara itu. Dan jika malam tiba-tiba acara sandiwara itu diputus, dihilangkan karena ada siaran ABCD begitu, radionya ditelepon oleh orang banyak sekali untuk udahlah acara itu dihilangkan, tetap mau mendengar radionya. Karena apa? Karena gantung gitu ya. Jadi gantung. Hari ini model theater of mind itu dalam bentuk visual dilakukan oleh derajin-derajin. Tahu ya derajin ya? Iya, tahu. Yang 1 menitan, 2 menitan gitu ya, gantung gitu. Sehingga kita harus ngikut terus. Karena begitu apa berhenti gitu. Sandiwara radio itu begitu. Kita harus menunggu besok, ditunggu-tunggu di jam yang sama begitu. Derajin kan begitu. Harus maunya tamat 80 seri gitu. Kalau enggak gantung, kita nggak ada kegiatan, pikiran kita masih ke situ. Canggung banget. Itu pas cewek yang lagi dibawa itu begitu ya. Derajin nggak jelas gitu ya. Kayak begitu. Tapi peminatnya luar biasa gitu ya. Sampai ada selebgram yang mau bercerai gara-gara suaminya sibuk sekali nonton derajin ya, namanya Clara Sinta gitu ya. Kayak begitu gitu loh. Jadi rumusan-rumusan itu harus kita terjemahkan dalam bentuk visual juga. Kalau kita bermain di TikTok, main di apa begitu. Kalau kita tetap bermain di audiovisual, ya penyiar harus memahami soal theater of mind itu. Vibrasi suara, diksi, pilihan kata-kata, intonasi, itu bagian dari kekayaan auditoris yang harus dikuasai oleh penyiar. Tapi kan banyak juga yang hari-hari ini kan penyiar cuman paham bagaimana menjual obat kan begitu ya. Nggak ngerti apa-apa, cuman ini tidak ada pelatihan, tidak apa. Kita ngikuti ngundang pelatihan yang datang cuman orangnya itu aja, 3 orang, 8 orang, 10 orang, tapi tidak berubah. Sementara kita lagi menceritakan tentang bukan hanya soal mengatur intonasi, tapi bagaimana cara bercerita kamu membuat orang tervisualisasikan dengan aspek-aspek yang berbeda. Itu kekayaannya tidak terjangkau, luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa berkata-kata, rima iramanya tercipta, gambar aja kalah kok. Gambar aja kalah begitu. Dan
kalau itu digunakan, kemudian bisa juga diiringi, divisualisasikan, radio masih punya masa depan. Iya. Dan ini juga El Sinta nanti tanggal 14 Februari itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Tua ya, seusia saya ya. Seumuran berarti kita Mas Iya, ya. 26. Ada ucapan apa nih buat El Sinta yang akan merayakan nih 26 tahun? Ya, sebagai radio berita ya, informasi dan berita, saya kira di Makom itu El Sinta harus mengukuhkan dirinya sebagai radio yang pertama dan utama. Caranya apa? Menepis hal-hal yang selama ini menjadi keraguan masyarakat dan menemukan muaranya di El Sinta. Kami ragu nih atas sesuatu, kami menemukan kebenarannya di El Sinta. Gitu ya. Menjadi suara dan suara masyarakat. Itu yang paling penting. Oke. Terus memberikan informasi yang akurat dan kredibel ya, Mas Aulia ya. Iya. Siap, terima kasih Mas Aulia telah meluangkan waktunya berkunjung ke Radio El Sinta Semarang 91 FM. Semoga sehat-sehat selalu lah, bisa main-main lagi ke sini. Siap. Baik pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahidin SSMM CHA. Highlight.